Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan mesin bensin. Ya. Ya, ini adalah konstruksi ya, konstruksi dari sistem pelumasan itu. Kalau kita lihat di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada oil strainer, oil pump, oil filter, oil pressure switch, kemudian main of gallery, kemudian ada camshaft timing oil control valve, kemudian ada oil return hole. Ya. Apa sistem pelumasan itu? Sistem pelumasan adalah sistem di mana oli dikirim ke berbagai komponen mesin dengan melalui pompa oli sebagai sumber tekanannya ya. Kemudian setiap komponen dalam mesin membutuhkan pelumasan. Jadi kenapa setiap perlu ada pelumasan? Karena setiap komponen itu perlu ada pelumasan. Apa yang terjadi jika tidak ada sistem pelumasan? Yang pertama, aus, panas, macet, serta terjadi penurunan kinerja mesin. Ya. Oli membentuk lapisan tipis pada komponen mesin yang disebut dengan oil film. Jadi oil film itulah yang mencegah dua komponen itu saling bersentuhan. Sehingga kemungkinan aus itu akan lebih kecil. Ya, bukan berarti kemudian tidak akan terjadi aus. Kalau kita kalau kita ganti oli itu pasti ada serpian-serpian logam. Ya, kalau benda itu tidak berputar, tidak bergerak, mungkin tidak akan terjadi gesekan, sehingga tidak akan terjadi kausan. Ya, secara sederhana, aliran oli itu seperti ini. Yang pertama adalah oil pan. Oil pan, oli yang ada di oil pan dihisap melalui oil strainer. Oil strainer itu adalah saringan kasar. Ya, siapa yang menghisap adalah oil pump. Oli dari oil pump itu akan diteruskan ke oil filter. Tetapi di sini ada yang namanya relief valve. Relief valve itu fungsinya menjaga supaya tekanan oli itu tetap stabil. Kemudian dari oil pump diteruskan ke oil filter. Di sini ada bypass valve ya. Jika oli itu tidak bisa difilter atau filternya tersumbat, maka akan melewati bypass. Ya. Kemudian diteruskan ke cylinder block oil hole. Di cylinder block oil hole dibagi menjadi dua. Yang pertama menuju ke crankshaft jurnal. Jadi fungsinya untuk melewati crankshaft jurnal. Dari crankshaft jurnal diteruskan ke crankpin. Dari crankpin kemudian ke connecting rod bearing end. Ya. Dari connecting rod bearing end ini kemudian ada lubang oli, namanya oil hole. Dari oil hole kemudian melumasi connecting rod small end dan melumasi piston silinder dan kembali lagi ke oil pan. Nah, saluran yang kedua itu akan diteruskan ke camshaft front. Nomor satu, jadi dari crankshaft ya, dari crankshaft itu ada saluran ke atas di blok silinder itu ada saluran ke atas yang nanti akan naik ke camshaft. Ya. Jadi yang satu ke crankshaft, yang satu naik ke cylinder head. Ya. Kemudian masuk ke keluar dari camshaft front nomor 1. Jadi di jurnalnya camshaft jurnal itu ada lubang nanti ya. Kemudian dari camshaft jurnal nomor 1 akan melumasi rocker arm shaft, kemudian melumasi rocker arm, kemudian melumasi katup ya. Kemudian camshaft jurnal masuk, kemudian keluar melalui camshaft jurnal nomor 2 dan 3. Kemudian kembali ke camshaft jurnal nomor 4. Nah, kalau masih menggunakan distributor akan melewati distributor case. Nah, yang di sini tadi itu kembali lagi ke oil pan melalui cylinder wall. Kemudian yang di sini tadi dari distributor kemudian ke camshaft center hole. Kemudian kembali lagi ke oil pan. Ya, inilah prosesnya. Proses pelumasan itu yang terjadi di dalam mesin. Ini kalau misalnya untuk yang mobil-mobil baru ini ya bisa sebenarnya kurang lebih sama ya. Sama, hanya saja yang ini lebih detail ya dibandingkan dengan yang tadi. Nah, di sini ada tensioner adjuster nomor 1. Ini biasanya yang menggunakan timing chain. Ya, kalau yang tidak menggunakan timing chain biasanya tidak ada komponen-komponen ini. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi pelumasan itu? Ya, yang pertama mungkin membentuk oil film. Oil film itu fungsinya apa? Mencegah terjadinya gesekan. Secara umum sistem pelumasan fungsinya satu, melumasi komponen, mendinginkan komponen mesin,
Jadi komponen-komponen mesin yang ada di dalam itu yang mendinginkan adalah sistem pelumasan. Ya. Sistem pelumasan kemudian menyerap panas yang terjadi ya, di dalam mesin itu, kemudian sebagai cleaning agent untuk membersihkan komponennya dari kotoran. Kemudian mencegah korosi, pasti dengan terbentuknya lapisan film akan mencegah terjadinya korosi. Korosi itu terjadi jika besi itu bereaksi dengan oksigen, sehingga karat itu biasanya ferrooksida. Ya. Kemudian merapatkan celah. Ya, sebagaimana ring piston itu bergesekan dengan dinding, itu juga ada lapisan filmnya ya untuk merapatkan. Nah, kemudian meredam getar. Biasanya kalau olinya tidak ada itu suaranya menjadi kasar. 3 sebab utama oli itu rusak. 1. Oli mesin rusak karena oksidasi. Jadi ketika panas yang dihasilkan oleh pembakaran atau ketika bercampur dengan udara saat goncangan kuat. Jadi di dalam di dalam kalter itu atau dalam oil pan itu juga ada udara. Karena mungkin karena panas bisa saja olinya itu bereaksi dengan oksigen. Kemudian penyebab yang kedua adalah oli mesin rusak karena kontaminasi bercampur dengan partikel logam dan sisa pembakaran bahan bakar serta kelembapan. Ya, berkontaminasi dengan partikel logam, ya walaupun ada oli, ya, olinya ada, pada saat temperatur panas, oli itu mengalami penurunan kinerja. Sehingga bisa saja komponen itu masih tetap bergesekan. Jadi pada kondisi itu oli itu bukan mencegah lagi, tapi hanya untuk mengurangi terjadinya gesekan. Ya. Tetap ada gesekan walaupun sedikit ya. Sehingga ada komponen logam, serpian logam atau serbuk-serbuk logam. Yang kedua rusaknya itu karena sisa pembakaran bahan bakar serta kelembapan. Pada langkah pembakaran bahan bakar terbakar, sisanya itu nempel di dinding. Ya, nempelnya di dinding itu kan nempel di oli. Bisa jadi juga karena campuran bahan bakar yang tidak terbakar, itu juga nempel di oli. Kemudian turun. Bisa jadi juga bukan karena sisa pembakaran, ya. Bisa jadi adalah campuran bahan bakar, ya. Benar-benar campuran bahan bakar yang lepas pada saat langkah kompresi. Ya. Kemudian penyebab yang kedua, ya karena oli itu dicampur dengan adiktif, ya bisa jadi adiktifnya itu rusak. Ya. Karena bereaksi dengan oksigen, maka olinya cenderung akan rusak. Ya. Kemudian komponen yang pertama adalah pompa oli. Tipe pompa oli yang digunakan adalah pompa oli trokoid, yaitu tipe pompa oli yang terdiri dari 2 rotor. Yang pertama outer rotor dan kedua inner rotor. Jadi pompa yang jenis ini disebut dengan pompa trokoid. Kisaran kerjanya adalah 20 sampai 29 kPa atau 2 sampai 3 kg cm persegi. Ya. Nah, di sistem oli itu ada lampu tekanan oli, ya, berfungsi untuk mengingatkan konsumen ada tidaknya tekanan. Gitu. Jadi lampu tekanan oli itu bisa jadi indikator tekanan, ya. Apakah bisa menjadi indikator ada tidaknya oli? Ya bisa saja gitu. Tapi yang pasti begitu olinya kurang, tekanannya pasti akan turun sehingga lampu itu menyala. Ya. Kalau di breakdown sampai ke sana ya bisa saja gitu ya. Jadi bahwa lampu itu untuk menunjukkan ada tidaknya oli, tetapi ada tidaknya oli pas hidup gitu ya. Kalau pas mati antara ada dan tidak ada itu sama aja. Lampunya tetap hidup, tapi begitu olinya begitu mesinnya hidup dan lampunya masih hidup, berarti tidak ada tekanan. Begitu tidak ada tekanan, oil pressure valve itu tetap akan terhubung dengan ground. Kemudian yang berikutnya, di dalam pompa oli dilengkapi dengan cutoff relief. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di
gambar itu begitu oli itu mengalami begitu tekanan di pompa oli itu melebihi batas, maka katup relief valve itu terbuka. Ya, sehingga tekanannya menurun karena olinya dikembalikan lagi ke oil pan atau kembali lagi ke strainer atau kembali lagi ke inlet inlet lubang inlet ya, lubang inlet. Ya, relief valve itu akan terbuka pada tekanan 6 kg fos cm persegi. Ya. Ya, ini cara kerja oli. Ya. Jadi pompa ini berputar searah jarum jam, maka dia akan menghisap oli melalui inlet rotor. Kemudian ditekan, kemudian keluar ke sini. Ya. Ya. Jarak toleransi antara komponen pompa oli itu perlu. Ya. Jika terlalu renggang biasanya menyebabkan tekanan olinya rendah. Tekanan oli rendah. Jadi kalau ada bocor celah komponen yang terlalu besar biasanya menyebabkan celahnya terlalu besar sehingga tekanannya menjadi rendah. Ya, bentuknya kayak gini. Yang relief valve itu ini. Jadi kalau tekanannya tinggi, ya kemungkinan dia kalau ini dibuang ke oil pan. Kemudian komponen berikutnya adalah oil filter. Apa sih fungsi oil filter? Ya, menghilangkan benda-benda asing seperti partikel logam dan karbon. Partikel logamnya itu dari gesekan, kemudian yang kedua karbonnya itu berasal dari sisa pembakaran. Kemudian di dalam filter oli itu ada check valve. Nah, check valve itu fungsinya mencegah oli kembali ke oil pan pada saat mesin mati. Kemudian relief valve fungsinya tadi. Ya. Bukan relief ya bisa relief valve di sini ya. Jadi relief valve atau kalau digambar itu namanya ini bypass ya. Pada saat filter oli rusak, artinya tersumbat, apa yang terjadi? Oli itu tidak akan lagi melewati filter oli, tidak melewati ini, tidak melewati elemen filter, tetapi langsung menuju ke relief valve dan kemudian keluar sebagaimana oli itu keluar. Ya. Kalau ditanya tekanannya besar mana Pak antara yang masih tersumbat atau yang tidak tersumbat ya? Itu kami sendiri juga belum ukur ya, berapa tekanannya pada saat tersumbat itu. Yang lewat ini, yang lewat relief valve ya. Kemudian komponen berikutnya oil cooler. Ya, nama juga oil cooler fungsinya adalah untuk mendinginkan oli. Bagaimana cara mendinginkannya? Dengan memanfaatkan coolant. Di sini dikasih coolant. Sehingga olinya itu panasnya akan diserap oleh oil cooler. Komponen berikutnya adalah oil pan. Fungsinya adalah untuk menyimpan oli. Panci oli ini memiliki bagian yang agak dalam dan plat penyekat. Jadi di dalam ini dibuat agak dalam, kemudian ada plat penyekatnya. Ya, tujuannya apa? Untuk mengumpulkan oli pada satu sisi. Ketika kendaraan melewati lereng, bisa jadi tanjakan terjal atau turukan terjal, untuk menjamin bahwa olinya itu tetap terpenuhi. Karena kalau kita turun bukan mesin kemudian mati, kan tetap hidup ya. Kalau mesinnya mati biasanya remnya menjadi keras. Ya, ini pemeriksaannya. Yang diperiksa adalah rotor luar, rotor dalam, plat rotor, casing terhadap kausan atau hal-hal yang lain ya. Jika rusak ganti, jika ada masalah ya. Jadi pokoknya tidak sesuai dengan standar ganti saja karena ini adalah komponen yang sangat penting bagi mesin. Kemudian pemeriksaannya bisa menggunakan clearance ya, clearance antara rotor dengan rumahnya seperti apa. Celahnya terlalu besar atau tidak. Kalau misalnya terlalu besar ya harus diganti. Ini kemudian diameter rotornya, kemudian penggantian sealnya, kita cek sealnya seperti apa. Kemudian pemeriksaan pegas relief ya. Berikutnya yang diperiksa adalah oil strainer. Periksa strainer dari buntu atau tidak, tersumbat atau tidak. Oke, mungkin itu saja ya presentasi tentang sistem pelumasan. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu diingat bahwa
pelumas itu adalah komponen yang penting, bagian yang penting dari mesin untuk menjamin sebuah sistem itu bisa bekerja dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang tentang mesin pelumasan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.